Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas Pak D Jokowi kembali ya guys. Yang dimana Pak D Jokowi lagi dan lagi diserang guys. Ini kocak makin lama ini para pembenci Pak Jokowi. Yang dimana orang yang menggugat SMK, mobil SMK itu adalah satu guys. Dulu yang pernah menyerang Gibran saat nyapres terkait kendala umur. Berarti dari ternak mana ini? Terus lagi yang kedua ya guys ya. Dia umur 19 tahun. Katanya nabung itu ya, nabung sampai terkumpul 300 juta itu. Katanya tapi, terus lagi ini yang bikin saya bingung guys. Bingungnya apa? Dia mau beli guys, dia mau beli, ini baru rencana. Itu, tapi kenapa menggugat? DP aja belum, kok menggugat? Terkecuali nih guys ya, udah beli 1 hari, 2 hari, sampai seminggu rusak, itu memper ya guys ya. Wong ini rencana mau beli kok malah menggugat. Itu keluar angka dari 300 itu ya guys ya, karena dulu itu kan mobilnya dihargai 150. Itu rencana mau beli 2 unit kan otomatis 300 juta. Lah, umur segitu 19 tahun kok bisa nabung sampai 300 juta kan? Wow, uang dari mana itu? Apa uang dari Mak Banteng? Ini ya guys ya, tuh. Yang kocak ini yakinlah luar biasa ya, serangan bertubi-tubi kepada Pak D Jokowi guys. Ya, sebelum itu saya mau peringatkan sekali lagi bahwa saya ucapkan terima kasih kepada para kontribusi yang sudah menyisihkan sedikit hartanya untuk perjalanan kami para konten kreator menuju ke kota Solo, yaitu menemui Pak D Jokowi. Luar biasa dan keren kepada kalian semua karena benar-benar mengerti arti cara berterima kasih yang benar kepada sosok presiden ke-7 kita, yaitu Joko Widodo, yang telah membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Ini. Oke, lanjut. Ini masalah yang gugatan anak dari Bonyamin nih guys ya. Kalau nggak percaya, simak dulu. Tapi sampai dengan hari ini ternyata janji yang disampaikan oleh tergugat ini tidak pernah terrealisasi seperti itu. Sedangkan penggugat ini adalah anak muda yang sudah baru selesai kuliah, akan membuka usaha persewaan mobil pick up, orang Solo juga, sehingga sudah menabung sekian lama, gitu kan? Tabungannya mau dibelikan mobil SMK ini. Ternyata sampai dengan hari ini tidak pernah terwujud mobil SMK ini. Nah, sehingga pada hari ini itu melakukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, tuntutannya adalah menyatakan para tergugat itu tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal, itu sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan prestasi atau cedera janji. Nah, kemudian atas cedera janji itu ya penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya, sehingga menggugat atau menuntut para tergugat itu paling rendah harga mobil pick up SMK itu seharga masing-masing 150 juta rupiah, atau kerugiannya mungkin karena dia pengen membeli 2 mobil, nah, sehingga menjadi 300 juta rupiah. Karena dia pengen membeli 2 mobil, nah, sehingga menjadi 300 juta rupiah. Karena dia pengen membeli 2 mobil, jadi menggugat 300 juta rupiah.
Penak temen ya guys ya. Nih dengerin ya, dengerin. Kecuali kalau Anda sudah membeli dan sudah mendapatkan barangnya, terus barang itu baru 1 minggu ataupun beberapa hari rusak, itu baru komplain ataupun ya menggugat itu. Ini belum beli guys, durung tuku, can meser. Digugat sih yang harusnya menggugat itu kan harusnya pihak dari SMK, ya kan guys, bukannya yang mau beli. Itu sih gimana? Nih dengerin ya, dengerin terus lagi. Yang aneh ya, yang bikin saya melongo itu ya, kok kenapa Pak Jokowi dan Bapak Haji Ma'ruf itu ya, Ma'ruf Amin itu dibawa-bawa. Lah apa hubungannya dengan mereka? Mereka cuman mendorong ataupun mendukung bahwa peresmian mobil SMK itu bagus, karena kalau misal terrealisasi itu jadi yang namanya Indonesia jadi lebih keren karena bisa menciptakan mobil sendiri itu. Dan apa salahnya seorang kayak misal dari dulu wali kota mendukung program-program yang diusung ataupun yang dipikirkan oleh orang Indonesia. Bukannya dukung, malah digugat. Kadrun guys ya. Ini yakinnya gugatan paling konyol ini ya, yakin sumpah ini. Tapi tenang ini ya, Pak D. Jokowi sudah menyiapkan itu guys, kuasa hukumnya. Ayo Siki, nanti ente yang berbuat, ente yang bertanggung jawab, nanti judulnya ini. Ya, terima kasih Mas. Ya, saya pertama-tama ya alangkah lucunya negeri ini gitu Mas. Ini proses masalahnya ini kalau kita bicara mobil nasional sejak zaman waktu Tommy Soeharto dulu Mopnas Timor itu ya tidak ada juga seperti ini gitu loh. Kalau saya lihat ya tidak, ini kan belum ada transaksi apapun juga ya. Kemudian ini dengan SMK gitu loh. Kalau Pak Jokowi kemarin mempromosikan SMK itu karena memang harus dipromosikan ada produk dalam negeri gitu. Kalau misalnya mobil nasional itu tidak tercapai, itu kan ada prosesnya juga. Ya seperti apa tidak terjadi sebagai mobil nasional? Mungkin ada komponen-komponen itu yang tidak terpenuhi ataupun secara teknologi tidak terpenuhi. Tapi kalau saya lihat itu kan SMK-nya masih ada tuh, ya. Soal manufacturing kreasi itu kan masih ada. Ya apakah dia produksi? Kan mesti dicek lagi tuh, walaupun itu tertutup. Tapi saya lihat itu ada flyernya kan, ada brosur nggak salah Februari 2025 itu oleh humasnya PT SMK mengenai mobil Bima itu emang dicantumkan 110 juta. Artinya mereka produksi gitu loh. Loh kenapa dikaitkan dengan Pak Jokowi ini, berikut juga dengan Pak Ma'ruf Amin gitu loh, bahwasanya tidak PHP seperti itu. Itu kan proses jadi lucu gitu. Nah, kalau saya melihat ini ada faktor politis sebetulnya, karena ini kan anaknya Pak Bonyamin, ketua MAKI kan. Nah ini kan kita sendiri, Pak Bonyamin kan ya selama ini bagaimana dengan keluarga Solo kan, mendaftarkan juga tentang korupsi segalanya yang diterima oleh KPK dan tidak ada bukti untuk itu. Saya rasa ini adalah suatu hal yang lucu ya, yang dilakukan oleh saudara Farul Lukman itu, yang notabene adalah anak dari Pak Bonyamin gitu, umurnya baru 19 tahun gitu, pengen menjadi seorang entrepreneur gitu. Padahal kalau kita lihat ya, kalau dia kumpulkan uang katakanlah 110 juta kali 2 ya, dia kan bisa beli mobil yang lain atau mobil bekas kayak gitu loh. Ya kan? Pak Adi, tapi Anda menduga ada motif politik apa yang mau dicapai oleh keluarga dari penggugat ini? Bahkan Anda sampai menyebut Mas Boyamin begitu. Ya kan anaknya Mas Boyamin kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah itu. Ya. Kan ada aspek politis. Kalau mau ya mungkin ada satu grup gitu ya, ada beberapa orang yang menggugat misalnya gitu, ada 100 atau apa. Tapi ini kan ada seseorang
yang menurut saya ini adalah hal yang lucu menggugat seperti itu, Wan Prestasi. Kecuali misal Pak Jokowi itu mempunyai saham di situ gitu loh, pemilik perusahaan itu gitu loh. Ya mungkin saja, tapi ini kan enggak. Bisa dibuktikan enggak gitu loh. Ini masalahnya gitu. Kalau kita lihat ini ya sasaran tembak memang ya pasti Pak Jokowi dan keluarganya. Di mana-mana kan terjadi seperti itu. Cuma yang ini hal yang lucu baru saya tahu nih. Gimana menurut kalian guys? Lucu nggak? Ya lucu lah. Yang lebih lucu lagi, yang menggugat itu anaknya Pak Bonyamin. Yang dulu pernah mengutus ataupun mengusulkan ada tindakan korupsi kepada KPK, tapi salah dan tidak ada buktinya. Anaknya yang mengajukan gugatan itu pernah menggugat Gibran saat menjadi cawapres. Itu kalian setuju nggak kalau ini memang rekayasa untuk menyerang Pak D Jokowi? Lah kan bisa beli yang lain kan guys? Itu katanya merugikan. Lah rugi apa? DP enggak. Cuman sekedar saya ingin membeli karena harganya terjangkau. Kok digugat? Awas loh, hati-hati. Ini tim kuasanya Pak Jokowi sudah hadir. Siapa dia? Yaitu Bapak Irfan. Hati-hati ente. Iya, saya YB Irfan ya. Saya advokat yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 9 Surakarta. Nah, dalam hal ini oleh Pak Jokowi terkait dengan adanya gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh salah seorang warga Solo mengenai adanya mobil SMK. Nah, dalam hal ini saya baru mempelajari ya tentang isi daripada gugatan itu sendiri. Yang pada pokoknya bahwa gugatan Wan Prestasi itu karena adanya hubungan kontraktual. Nah, persoalannya adalah apakah antara penggugat dengan Pak Jokowi yang digugat termasuk Pak Ma'ruf Amin dan juga Direktur PT yang memproduksi atau pemasaran SMK tersebut ada suatu perikatan mengenai perjanjian dengan pihak penggugat. Sebab Wan Prestasi itu salah satu karakteristiknya ini adanya perjanjian yang sah. Dan oleh karena salah satu pihak tidak memenuhi adanya kewajiban atau prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, maka itu dinamakan cedera janji atau Wan Prestasi kan begitu. Dan ini tadi saya sudah matur dengan Pak Jokowi bahwa selama ini tidak pernah adanya suatu pengikatan dalam bentuk perjanjian dengan seseorang yang saat ini telah mengajukan suatu gugatan yang dikuasakan kepada Pak Bonyamin dan kawan-kawan. Itu guys. Kocak ini, yakin kocak ya. Apapun salahnya, apapun masalahnya, yang salah Pak Jokowi. Tapi awas lu, ente lu ya, yang menggugat awas ini. Soalnya apa? Pak D Jokowi sudah menyiapkan kuasa hukum. Iya, kan lucu guys. Ini tanggapan Pak D Jokowi ya guys ya ini. Gue pengen tahu, inilah tanggapan dari Pak D Jokowi. Soal gugatan SMK Pak. Oh, nanti ditanyakan juga ke pengacara, karena sudah kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, bukan kasus sebetulnya. Bukan kasus. Ya, tapi tetap harus dilayani gugatan. Ini negara hukum. Semuanya sama di mata hukum ya. Ada gugatan ya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak. Ya, seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan, Pak?
nanti saya belum konsultasi dengan pengacara. Siap. Tim yang sama dengan dari jasa atau tim yang baru lagi? Tim kuasa hukumnya? Urusan yang berbeda oleh pengacara yang berbeda. Siap. Kalau melihat kebijakannya Pak, pabrik SMK yang tidak beroperasi. Ya itu pabriknya siapa? Itu kan swasta kan. Sebetulnya kita sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong, kita mau ngajak untuk uji emisi. Dan itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu apakah ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita pun juga mendorong agar ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif kan saingannya nggak mudah. Dengan prinsip-prinsip yang sudah lama, dengan harga yang juga kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada, sangat kompleks sekali. Bukan hanya membuat, tapi harus juga bisa memasarkan. Jadi, dan itu adalah urusan swasta. Urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat kita harus didorong untuk bisa ada investornya, ada yang mau berinvestasi di situ. Pak, kalau sampai sekarang sebenarnya Pak Jokowi tahu perkembangan untuk pabriknya nggak Pak? Yaitu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita ngikuti setiap ya yang sudah sebagai presiden sudah kita buka, tapi masalah produksi, masalah marketing, masalah laku dan tidak laku kan memang harus menjadi urusan perusahaan itu. Pak, harapannya terkait ini kan banyak yang menunggu produksinya itu. Harapannya atau pesan untuk pengusahanya gitu gimana Pak? Ya kalau bisa berproduksi lebih banyak kan lebih baik, menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja, itu spare part dan lain-lain menyangkut produk-produk lokal kan bagus. Tapi sekali lagi, bersaing di dunia bisnis tidak mudah. Bersaing di dunia otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan. Merek-merek dari Eropa aja di kita banyak yang tutup. Dan juga negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tuh, dengarkan. Dengeken rungokna. Ya betul apa yang dikatakan oleh Pak D. Jokowi. SMK kan baru ya guys ya. Jangankan SMK guys. Ini Suzuki, terus lagi Kawasaki. Kalau di daerah saja itu amples guys, melempem guys. Padahal itu adalah produksi dari Jepang ataupun ya negara yang sudah canggih yang seperti Honda. Apalagi SMK. Lah, terus apa hubungannya dengan Pak D. Jokowi, guys? Ini kalau bukan untuk menyerang Pak D. Jokowi, apa ini? Jangan gimana, mau beli, kok menggugat? Kocak ya. Yang punya siapa, yang digugat siapa? Ini para pembenci makin lama makin somplak, makin sagleng. Aduh, tapi tenang. Pak D. Jokowi sudah menyiapkan kuasa hukum. Jadi untuk para penggugat, tenang saja, tinggal tunggu siapa yang menang. Siapa yang kalah, masuk penjerong. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.